Ini topik yang sangat radikal, ini topik yang keras. Nah, jadi saudara, kita akan melihat bagaimana uh, perbedaan dogma ini bahkan sampai menimbulkan perpecahan di gereja. Ya, di awal gereja mula-mula, uh, masalah Trinitas ini membuat beberapa orang itu diasingkan, ya. Mereka diasingkan, bahkan ada yang tidak sedikit di penjara. Dan setelah di abad-abad berikutnya, kalau yang tidak percaya Trinitas itu akan mengalami hukuman yang berat, dianggap bidah, dan mereka itu semua harus disingkirkan oleh gereja, termasuk kaum Montanis, Nestorian, ya, dan banyak sekali waktu itu, ya. Nah, itu mengerikan sekali. Sehingga apa yang saya pelajari selama ini ternyata lebih banyak dampak negatif dari Trinitas daripada dampak positifnya. Nah, itulah sebabnya saya kemudian mempelajari ulang, memutuskan untuk mempelajari ulang. Sebenarnya pemahaman Trinitas ini sudah saya tolak sejak saya remaja, ya. Sejak saya remaja saya itu sudah menolak pemahaman ini. Dimulai dari ayah saya. Dia tidak pernah ke gereja, tetapi dia membaca Alkitab dan hafal Alkitab. Beliau itu orang yang sangat bijaksana, ya. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kemudian kita harus mulai bongkar, dan jangan takut ketika saudara membaca Alkitab Anda, jangan takut sesat. Justru mulanya gereja itu sesat karena tidak membaca Alkitab, ya. Karena waktu itu sejak Jerome itu menerjemahkan Alkitab dalam Vulgata bahasa Latin, gereja tutup. Alkitab nggak boleh dibaca orang awam. Karena memang terjadi banyak sekali pertentangan. Orang-orang berani mengkritik gereja karena dia baca. Nah, makanya ditutup. Hanya orang-orang tertentu yang boleh. Para imam dan orang tertentu, ya, seperti cendekiawan itu, ya, yang boleh. Dan mereka tahu resikonya kalau mereka membaca dan menafsirkan hal yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh gereja, di penjara. Minimum penjara, bisa dibunuh. Ya, bisa dibunuh. Dogma di dalam gereja itulah menyebabkan perpecahan. Mengapa bisa pecah? Karena orang tidak siap dengan perbedaan. Kalau saja orang-orang merendahkan dirinya dan tidak merasa dirinya paling benar dan yang lain sesat, maka walaupun mereka harus berpisah, tetapi tidak akan bertengkar. Nah, jadi tadi, ya, kita panjang lebar bicara, kesimpulannya adalah jangan takut dengan perbedaan, tapi jangan memaki orang yang berbeda dengan Anda. Ya, itu penting sekali. Jangan takut dengan perbedaan, tapi sebaliknya jangan memaki orang yang berbeda dengan Anda. Karena belum tentu Anda yang benar atau orang itu yang benar. Tapi yang benar adalah ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang paling penting. Karena di dalam Alkitab Anda tidak disuruh mengakui Trinitas, tapi disuruh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Coba Anda lihat ini. Oke, yang di YouTube Anda bisa lihat juga, ya. Apakah Trinitasmu sama dengan ini apa enggak? Ini adalah Trinitas yang diajarkan di semua sekolah-sekolah teologi mainstream, ya. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tiganya adalah satu, ya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Holy Spirit atau Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa itu bukan Anak, Bapa itu bukan Holy Spirit, Sang Anak bukanlah Roh Kudus. Nah, ini yang mau saya bongkar hari ini. Jadi begini, dogma gereja kan gini urutannya, dari kredo ini kita menghasilkan dogma, dari dogma kita menghasilkan doktrin dan khotbah setiap minggu. Nah, pemahaman dari khotbah dan dari doktrin juga menghasilkan sebuah dogma, dan dari dogma juga menghasilkan nanti kredo juga. Jadi itu sebuah circle antara doktrin, dogma dengan kredo, ya kan? Kalau kredo itu kan yang berakhir dengan syahadat, itu yang pengakuan iman rasuli, yang kemudian menjadi kredo, itu kan. Nah, pemahaman yang salah ketika kita memahami Trinitas, maka kita akan memahami Yesus yang kita pahami adalah Yesus yang bukan Bapa tadi. Kalau Trinitasnya tadi, ya, kalau Trinitasnya adalah ini tadi, sebentar. Ya, kalau Trinitasnya kita adalah ini, maka kita akan memahami satu Yesus yang bukan Bapa, dan Bapa yang bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bukan Bapa, walaupun ketiganya adalah Bapa. Satu, kita memaksakan 1 Yohanes 5 ayat 7, yang itu jelas kemajuan yang tidak pernah ada di dalam minuskul dan kodeks manapun di seluruh dunia. 1 Yohanes 5 ayat 7, ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Nah, kita memaksakan itu, dan itu jelas ada dalam kitabnya.
Nah, kedua dari ayat itu kemudian kita membahas dengan ayat-ayat yang lain, kita menjadi satu khotbah yang lain. Dan khotbah semua khotbah yang didasari dengan ayat itu akan menjadi salah. Intinya begitu. Karena ayat itu nggak pernah ada sebenarnya. Itu yang paling fatal ya. Dan ya beberapa orang berkhotbah dari situ dia nggak ada cerita Trinitas, tapi dia lagi cerita dia memaksakan tentang konsep baptisan Roh Kudus dari ayat itu. Jadi ngawur gitu loh. Papa Firman dan Roh ya ceritanya begitu. Dia lagi cerita tentang orang itu doa 10 malam itu loh, doa yang orang-orang Pentakosta doa 10 malam, dia cerita itu ya dan seterusnya, tapi dia diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7 dan itu jelas ngawur karena ayat itu nggak pernah ada, jadi kenapa harus dikhotbahkan? Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahaman karena Bapa bukan Roh Kudus maka akan membingungkan ketika yang Yohanes 4 ayat 24 katakan bahwa Allah adalah roh, lalu roh yang mana lagi? Nah sehingga menimbulkan pengajaran-pengajaran lagi yang berbeda lagi, Roh Kudus yang berbeda lagi. Lalu Roh Kudus ini apa? Lalu Bapa ini apa? Nah, di dalam penginjilan tidak pernah ada penganut Trinitas bisa menjelaskan Trinitas ini kepada orang-orang Islam. Selalu mentoknya di sini dan banyak sekali orang-orang dari Kristen yang dangkal, maksudnya dangkal ini belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum mengalami kelahiran baru. Dia kemudian convert menjadi Islam. Semuanya sepakat, hampir semuanya, karena saya sudah riset ya, karena saya sudah melakukan riset untuk penelitian saya, jadi dulu menjadi bahan tesis saya dulu ya, adalah karena masalah dogma Trinitas. Mereka bingung dengan dogma Trinitas dan mereka merasa ini tidak masuk akal, dan memang nggak masuk akal, ya, memang nggak masuk akal dogma Trinitas ini. Bagaimana bisa Bapa bukan Roh Kudus sementara Yesus memanggil Bapa itu memanggil Bapanya dan L itu jelas Roh Kudus. Yang kedua adalah itu. Jadi tidak pernah ada orang bisa menjelaskan Trinitas kepada orang Muslim tanpa dia muter kemana-mana dan akhirnya berujung dengan mentok. Intinya lakum dinukum waliyadin. Akhirnya begitu. Karena akhirnya dari Trinitas mereka dibaca kemana-mana, gitu kan, satu-satu. Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan Billy Graham pun tadi saya katakan nggak bisa menjelaskan Trinitas ini dikatakan Billy Graham secara jelas nggak bisa menjelaskan. Statement kalau saudara baca billygraham.org kalau nggak salah ya, di website resminya beliau. Nggak bisa menjelaskan, nggak ada yang bisa menjelaskan. Nah yang ketiga ya, pemahaman ini, ketika saudara mulai memahami Trinitas ini, maka saudara kemudian akan membangun khotbah mingguan yang saudara ajarkan kepada jemaat. Yesusnya yang berbeda, Yesus adalah Yesus yang bukan Bapa. Nah kemudian ada pengajaran lagi, doanya kepada Bapa atau kepada Yesus? Karena Yesus bukan Bapa, doanya kepada siapa nih kita sekarang? Nah, ada pendeta siapa itu HTD ya. So, doanya pada Yesus, nggak boleh kepada Bapa. Kalau sudah berdoa pada Bapa nanti sudah masuk neraka. Ada omongan seperti itu ya, sempat ya. Saya kasih tahu anak saya, maaf ya kalau salah, maaf kutipannya karena saya kasih tahu anak saya nonton yang nonton video tersebut. Nah, kemudian ketika berkata bahwa anak bukan Roh Kudus, ya. Lalu bagaimana bisa anak itu ada di dalam kita dan kita di dalam anak? Seperti dalam Yohanes 17 ayat 23, bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus. Nah, hal seperti itu. Nah, itu yang harus kita mulai pahami. Khotbah itu dibangun di atas itu. Bagaimana caranya bahwa Yesus ada di dalam kita? Kan kalau aku di dalam kamu dan firmanku, dan kalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki akan dikabulkan. Lalu bagaimana menjelaskan khotbah itu? Ya. Bagaimana cara khotbahnya? Sebab dikatakan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Lalu bagaimana menjelaskannya? Khotbah itu. Maka kita ambil dogma Trinitas itu. Nah, kita paksakan semua dogma kita ke dalam situ. Nah, kemudian ketika kita nanti memahami ya, Matius 28 ayat 19, baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu nggak pakai nama Yesus, kita lupa nih. Oh, nggak sahih nih baptisannya nih. Nggak sahih, harus baptis ulang, lupa menyebut nama Yesus. Padahal di Kisah Rasul 2 ya, Kisah Rasul 2 ayat 37 kalau nggak salah, Petrus berkata, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Loh, tapi itu nggak ada Bapa. Apakah Bapa bernama Yesus? Baptisan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak sahih, karena satu gereja bilang namanya harus Yesus, malah yang gereja lain ekstrim, Yesua Hamasiah. Tetapi Petrus berkata, berarti saya dalam nama Yesus Kristus. Nah, masalahnya itu. Tapi di satu pihak, kalau saudara lihat gereja-gereja Protestan di Eropa, nggak ada yang membaptis di dalam nama Yesus. Mereka membaptis gereja Protestan ya, seperti Martin Luther, Lutheran. Mereka baptisnya in the name of Father,
Son, and Holy Ghost. Wah, nggak sahih, itu harus dibaptis ulang. Nah, jadi pemahaman itu akan membuat pengajaran-pengajaran berikutnya menjadi semakin jauh. Nah, itu baru 3 tuh. Dan yang 4, waktu kita doa Bapa kami, ya, beri makan kami sesuai dengan doa Bapa kami. Nah, itu kan makin jauh sekali. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kenapa nggak ngajari berdoanya kepada Dia? Jadi kita di satu pihak perintah HTD itu berkata kita doanya pada Yesus, tapi Yesus ngajari kita doanya kepada Bapa kami di surga. Nah, karena apa? Karena konsepnya dia Trinitas, membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibedakan. Dan banyak khotbah-khotbah selanjutnya dibangun di atas konsep Trinitas ini yang akan membuat bingung jemaat. Saya yakin banyak jemaat sekarang ya, yang gembalanya mengajarkan Trinitas ini, kalau ditanya doanya pada siapa sekarang, mereka udahlah nggak mau tahu, pokoknya saya dalam nama Yesus, nah begitu aja. Nah, kalau di dalam pemahaman Protestan, Bapa itulah Anak, Anak itulah Roh Kudus, Roh Kudus itulah Bapa. Nah, mengapa bisa? Nah, itu nanti yang kita nunggu Pak Muriwali. Kita mau dengarkan kenapa bisa begitu Pak Muriwalinya. Nah, ini Pak Muriwali. Nah, jadi konteks pemahaman dogma Trinitas ini kemudian salah satunya ketika mendapat penglihatan tentang Yesus. Maka Yesus yang dilihat adalah Yesus yang ada di foto-foto itu. Tetapi orang yang sudah keluar dari Trinitas, dia akan melihat Yesusnya itu yang lain. Entah mengapa, karena apa yang kita pelajari di dalam kepala kita, itulah yang akan muncul di dalam mimpi-mimpi kita. Nah, seperti itu. Karena kita selalu berpikirnya Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Trinitas itu tadi. Kemudian ditambah lagi, nanti akhirnya muncullah dogma-dogma eskatologi, surga nerakanya kita. Karena kita membandingkan Father, Son, and Holy Spirit-nya adalah sebuah 3 dimensi. Yesus berdoa pada Bapaknya 3 dimensi. Nah, itu yang kemudian akan menjauhkan kita dari kebenaran. Padahal Bapa itu bukan 3D, bukan makhluk 3D seperti yang kita bayangkan. Bukan sebuah makhluk person 3D 3 dimensi. Nah, itu akan jemaat akan menjadi semakin jauh dari image tentang Bapa. Nah, tambah lagi nih, ILT3, penganut Yahwisme. Dia nambah lagi, tapi kan kalau penganut Yahwisme, dia tidak percaya Trinitas, ya kan? Tapi dia memaksakan kata Elohim. Nah, di dalam Bilangan 23 ayat 19, dia berkata, Elohim bukan anak manusia. ILT3 ya, Elohim bukan anak manusia. Tapi Yesus berkata, aku anak manusia. Lalu Yeshua HaMashiach ini bukan Elohim dong. Logikanya kan begitu, kalau Elohim berkata, aku bukan anak manusia, maka Yeshua berkata, aku ini anak manusia, maka anak manusia ini bukan Elohim. Nah, ternyata salah. Bilangan 23 ayat 19 ini bunyinya El ben Adam, El yang tunggal, bukan Elohim. Gitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman baik Trinitas maupun Trinitas, tapi kemudian tidak sesuai dengan teks, itu akan membuat pemahaman yang makin jauh dari kebenaran. Makanya harus kembalikan kepada teks. Kan kita kalau orang penganut Trinitas nggak boleh khotbah di luar Trinitas dong, dogmanya terus diisi terus, harus mengacu kepada itu, nggak akan jauh-jauh. Apalagi itu udah merasuk kan dalam begitu khotbah langsung otomatis dalam kepala kita Trinitas. Ya, harus yang mana nih? Nah, tapi seringkali ada orang yang tabrak dia Trinitas, tapi kemudian khotbahnya bisa lain. Nah, nggak konsisten dia. Banyak, terutama orang-orang karismatik, pendeta-pendeta karismatik. Tabrak, kan dia bingung. Nanti begitu ditanya sama jemaatnya, loh Pak, kalau Yesus ini adalah bukan Bapak, bagaimana mungkin bisa ini Pak? Nanti kita ada imani saja. Kenapa dia nggak bisa jawab? Nah, itu yang kita hindari. Hanya karena di dalam Matius 28 ayat 19 disebut Bapa, Anak, dan Roh, maka disebut Trinitas. Tapi apakah Bapa, Anak, dan Roh adalah sebuah Trinitas? Bukan. Bapa, Anak, dan Roh itu bukan sebuah Trinitas. Coba kalau kita amati, sejak kapan sih L itu dipanggil Bapa? Nah, itu harus tahu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus mengerti. Sejak kapan L itu dipanggil Bapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutnya ruah Elohim. Udah jelas. Konsepnya adalah ruah Elohim. Ruahnya Elohim, ya kan? Ruah Elohim, ruah Elohim. Nah, tapi sejak kapan kemudian dipanggil Bapa? Nah, itu kita mengerti. Dan siapa yang secara langsung memanggil Bapa? Nah, itu kan kita harus mengerti. Kenapa Yesus tiba-tiba ujuk-ujuk manggil Bapa? Nyontoh siapa? Niru siapa? Yesus itu memanggil Theos itu Bapa. Maka seperti itu. Lalu mengapa Yesus berkata Theos itu adalah pneuma, Holy Spirit, Hagios pneuma kan? Nah, kenapa seperti itu? Lalu kenapa terus ada Bapa, ada Hagios pneuma? Nah, itu kan kita harus
pelajari lagi. Nah, itu adalah untuk membangun konsep yang berikutnya. Ketika kita punya basic yang pro tekstan, kembali ke biblical tadi, teksnya sesuai dengan teks tadi, yang teks dan tekstual, dan kita konsisten ke sana, nanti pengajaran kita akan teratur rapi, akan terstruktur. Dan seperti yang kita tahu, Alkitab itu terstruktur loh. Banyak orang waktu saya ambil kuliah itu ya, saya ikut kelas S3 itu, ada seorang profesor kami, dia pertama awalnya dibilang bahwa wahyu Allah itu tidak terstruktur. Tapi menurut saya enggak, wahyu Allah, firman Tuhan itu terstruktur sekali. Allah itu bekerja dalam sebuah keteraturan yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan pun itu ada keteraturan, karena kita otaknya kita adalah filsuf Yunani, kita belajarnya filosofi Yunani, ada baca matematika, fisika, kimia, itu kan filosofi Yunani. Nah, maka ketika membaca Alkitab, Anda akan kaget, kok nggak teratur. Tapi kalau ada seorang Yahudi, Anda akan membaca Alkitab, itu sangat teratur sekali, begitu rapi sekali, teratur sekali. Bagi orang-orang Yahudi itu, ya, itu sangat buku yang sangat teratur sekali, teratur rapi. Bahkan naskahnya itu pun diatur di Alkitab itu. Ya, misalnya dalam satu gulungan kitab itu selalu punya pola. Kalau enggak 40 baris, maka 70 baris atau 144 baris. Nggak boleh. Oh, saya mau bikin 60 baris, nggak boleh. Itu sudah ada aturannya dari sononya begitu mereka. Kenapa? Karena mereka juga sambil menghafal. Mereka sambil menghafal, sambil menulis sambil menghafal. Maka rumusnya itu harus sama. Teratur sekali Alkitab itu ditulis dengan teratur sekali. Karena kita membaca terjemahan, maka kelihatannya nggak teratur. Kalau ketika saudara baca kita kan dapat judulnya kan judul dari kesimpulan, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Tapi dalam bahasa aslinya namanya itu kan bukan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Coba-coba kalau baca aslinya pun akan bagus sekali, ya. Dari kata-kata Bereshit, ya. Kita kan mendapat satu. Jadi kejadian, keluaran, imamat, bilangan, kebetulan saya lagi mengajar itu ya. Dan itu kan menarik sekali bahwa ternyata itu adalah sebuah jalan hidup umat manusia. Dari kejadian sampai ulangan itu adalah sebuah jalan hidup umat manusia sampai kita masuk ke surga. Ya, makanya kalau di dalam untuk masuk surga, untuk masuk ke tanah Kanaan, orang pakai Torah sebagai hukum batu, hukum yang ditulis di roh batu. Tetapi untuk masuk dalam langit bumi yang baru, kerajaan Allah, kita menggunakan hukum roh, Roh Kudus yang diturunkan di kita, dituliskan di roh kita, di hati kita. Torah itu selama kita berada di bumi ini, dalam pengembaraan kita di bumi ini sebagai musafir, kita diajari untuk bukan menggunakan hukum loh batu, tapi hukum loh hati yang ditulis di hati kita, yaitu Roh Kudus. Nah, kemudian kita baru masuk dalam kerajaan Allah. Karena kita menggunakan manusia rohani, bukan manusia jasmani. Nah, yang seperti itu sangat menarik sekali kalau saudara mengerti di dalam Torah. Makanya pemahaman ketika kita membaca Alkitab itu, kita harus tahu bahwa seluruh kejadian sampai wahyu itu adalah sebuah Torah, sebuah adalah hukum Allah. Tapi kejadian sampai wahyu itu juga adalah sebuah evangelion, sebuah kabar selamat. Jadi Torah itulah evangelion. Nah, orang seringkali memisah-misahkan antara Torah dengan Injil. Pertanyaannya, apakah pengakuan Yesus itu sebagai Elohim atau sebagai Allah itu penting? Nah, kan itu yang paling penting lagi. Ending-endingnya kan, kenapa Anda pakai Trinitas? Kenapa kita pakai Trinitas? Dulu diajak karena kita mau menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Asal usulnya kan karena itu.